Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Usama from TBAGP and my number student is 20524075. Hari ini adalah sesi mereview artikel, teman-teman. Artikel ini ditulis oleh Kak Nadiatul dan kawan-kawan berikut dari dan mereka tuh dari Universitas Islam Negeri UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Keren banget. Oke. Nah, artikel ini itu berupa artikel ilmiah konseptual dengan pendekatan kualitatif atau literatur review. Kemudian tujuan penelitian artikel ini itu yaitu untuk menganalisis hubungan dan integrasi antara sains dan agama dalam membentuk karakter moral dan spiritual remaja di era globalisasi. Fokus utamanya yaitu mencari cara harmonisasi antara rasionalitas ilmiah dan spiritualitas agama agar pendidikan karakter itu lebih efektif. Nah, permasalahan yang diangkat itu apa aja? Yaitu si penulis itu menyoroti penurunan nilai moral remaja akibat pengaruh budaya global dan media sosial. Kemudian gaya hidup yang konsumtif dan materialistik. Terus terpisahnya antara ilmu pengetahuan dan nilai-nilai agama dalam pendidikan. Masalah utamanya itu apa aja? Yaitu bagaimana menyeimbangkan kemajuan sains dengan nilai-nilai spiritual agar remaja tidak kehilangan moral dan identitas. Kemudian metode penelitian itu menggunakan pendekatan kualitatif, deskriptif, analitik berbasis studi pustaka atau library research. Sumber data diambil dari jurnal ilmiah, buku artikel akademik, dan dokumen resmi yang membahas etika dan moralitas remaja, dampak globalisasi, integrasi nilai sains dan agama. Analisis dilakukan dengan analisis ini, yaitu content analysis, untuk menemukan pola dan makna integrasi moral, ilmiah, dan spiritual. Kemudian hasil dari pembahasan utama yaitu penulis membagi pembahasan menjadi beberapa bagian besar. Di antaranya, nomor 1 ada etika dan moral di era globalisasi. Globalisasi membawa nilai-nilai asing yang sering bertentangan dengan budaya lokal. Remaja cenderung meniru budaya luar yang dianggap modern tanpa mempertimbangkan nilai moral bangsa. Akibatnya terjadi pergeseran moral dan krisis identitas budaya. Kemudian yang nomor 2 ada peran agama sebagai pedoman moral. Agama menjadi sumber nilai dan kontrol diri bagi remaja. Nilai-nilai keagamaan seperti akhlak, tauhid, ibadah itu dapat membantu pembentukan hati nurani dan karakter yang baik. Agama dipandang sebagai benteng spiritual melawan dampak negatif globalisasi. Dan yang ketiga ada sinergi antara sains dan agama. Penulis ini menegaskan bahwa sains dan agama tidak perlu dipertentangkan. Keduanya memiliki fokus yang berbeda namun saling melengkapi. Sains itu menjawab bagaimana sesuatu terjadi seperti empiris dan rasional. Kemudian agama menjawab mengapa dan untuk apa nilai dan makna. Kemudian adanya integrasi, keduanya akan menghasilkan keseimbangan intelektual dan spiritual. Kemudian nomor 4 ada peran guru dalam harmonisasi. Guru menjadi agen utama pembentukan karakter dan harus berperan sebagai pendidik dan pengajar, pembimbing moral, teladan dalam perilaku, fasilitator nilai-nilai karakter. Guru juga perlu menciptakan pembelajaran integratif, di mana pembelajaran sains disertai nilai-nilai spiritual dan etika. Kemudian yang nomor 5 ada tantangan dan solusi.
Tantangan utama di sini yaitu disebutkan perbedaan metodologi antara sains dan agama, pengaruh globalisasi yang sekuler, minimnya kurikulum integratif. Terus solusi yang ditawarkan itu apa? Yaitu pengembangan paradigma integratif, kurikulum terpadu antara sains dan agama, penelitian interdisipliner yang memadukan ilmu alam, sosial, dan agama. Kesimpulan dari artikel ini adalah harmonisasi sains dan agama itu penting dalam generasi muda yang cerdas, beretika, dan berakhlak. Guru dan kurikulum integratif berperan sentral dalam menanamkan nilai spiritual dan moral. Integrasi ini membantu generasi Z atau Gen Z menghadapi tantangan digital tanpa kehilangan moralitas dan identitas budaya. Nah, kali ini kita akan membahas kelebihan dari artikel. Kelebihan dari artikel itu sendiri yaitu relevan dengan isu pendidikan modern dan moralitas remaja. Kemudian menyajikan sintetis teoritis antara sains, agama, dan pendidikan karakter. Kemudian mengandung banyak referensi akademik yang terkini pada tahun 2022 sampai sekarang. Bahasa ilmiah jelas dan sistematis. Kemudian apa aja sih kekurangan dari artikel ini? Yang pertama, belum ada data empiris lapangan atau masih sebatas kajian pustaka. Yang kedua, beberapa kutipan diulang dan kurang dikritisi secara mendalam. Yang ketiga, itu ada analisis integrasi sains agama masih bersifat normatif atau belum menjelaskan implementasi nyata di sekolah. Nah, menurut saya, artikel ini sangat baik untuk pemahaman konseptual tentang hubungan sains dan agama dalam pendidikan karakter. Namun, untuk peningkatan kualitas, sebaiknya penulis menambahkan studi kasus atau survei di sekolah, model pembelajaran integratif konkret, kemudian diskusi lebih mendalam tentang pendekatan filosofis dan epistemologis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum